Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Halo semuanya, apa kabar? Sehat? Jangan lupa mematuhi protokol kesehatan 5M dan selalu tetap di rumah ya. Jangan lupa berdoa sebelum memulai kegiatan hari ini, semoga akan diberikan kemudahan dan kelancaran dan tetap semangat menjalani PJJ. Baiklah, Ibu akan membahas materi tentang tema 5I subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Materi ini untuk siswa kelas 5 SD atau Madrasah Ibtida'iyah. Materi ini disusun oleh Ibu Nasa dan Ibu Firda. Materi yang akan dibahas, yang pertama adalah iklan dalam media elektronik. Yang kedua menjelaskan kelebihan dan kekurangan iklan media cetak dan media elektronik. Yang ketiga membandingkan zat tunggal dan campuran. Yang keempat membedakan campuran homogen dan campuran heterogen. Iklan dalam media elektronik. Kamu harus ingat, iklan media elektronik terdiri dari televisi, radio, dan internet. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, iklan pada televisi. Iklan biasanya berupa teks bergerak atau adegan seseorang menggunakan produk yang diiklankan. Yang kedua, iklan radio. Iklan berupa rekaman suara atau penyiar menyampaikan produk yang diiklankan, serta disampaikan berupa percakapan sehingga pendengar dapat membayangkan jika menggunakan produk tersebut. Yang ketiga, internet. Iklan yang ditayangkan melalui media online seperti website, blog, maupun aplikasi lainnya. Iklan biasanya bergerak berupa teks bergerak atau adegan seseorang yang menggunakan produk yang diiklankan. Dan yang keempat adalah iklan reklame. Iklan yang ditayangkan melalui papan reklame berisi monitor seperti halnya televisi. Biasanya ada di persimpangan lalu lintas atau pusat perbelanjaan. Menjelaskan kelebihan dan kekurangan iklan media cetak dan media elektronik. Yang pertama kali kita bahas terlebih dahulu kelebihan media cetak dan elektronik. Media cetak. Yang pertama lebih rinci dalam menyampaikan informasi, lebih mudah disimpan dan didokumentasikan oleh pembaca. Yang ketiga, pembaca dapat mempunyai banyak waktu luang untuk mencerna maksud dari iklan. Media elektronik. Yang pertama, iklan internet. Akses yang sangat luas karena dapat dilihat oleh pembaca dari dalam maupun luar negeri. Yang kedua, target pembaca lebih spesifik. Sedangkan iklan radio, yang pertama, radio memiliki efektivitas dalam menyela perhatian pendengar dan menciptakan minat akan suatu informasi. Iklan televisi, penonton dapat melihat dan mendengarkan produk atau jasa didemonstrasikan, mengidentifikasi para pemakai produk, dan juga membayangkan bahwa diri mereka memakai produk tersebut. Dan yang kedua, televisi memungkinkan untuk menjangkau orang banyak pada tingkat nasional atau regional dalam waktu singkat. Sekarang kita akan melihat kekurangan dari kedua media tersebut. Yang pertama, media cetak. Majalah, tabloid, atau surat kabar biasanya hanya dibaca sekali untuk kemungkinan cepat ditinggalkan atau bahkan dibuang. Sedangkan media elektronik, yang pertama untuk iklan internet, hanya bisa diakses oleh konsumen yang menggunakan internet saja. Jika tidak mempunyai internet, tidak bisa diakses. Yang kedua, iklan radio. Radio tidak dapat didemonstrasikan produk yang diiklankan, maksudnya tidak bisa ditayangkan. Lalu, radio menyiarkan hanya sekelebat dan sekali dengar. Sedangkan iklan televisi, televisi menyiarkan hanya sekelebat dan sekali dengar. Sedangkan yang kedua relatif lebih mahal dalam hal biaya produksi dibandingkan pembuatan iklan media cetak, internet maupun iklan radio. Membandingkan zat tunggal dan campuran. Sebelum kita membandingkan zat tunggal dan campuran, kita bahas terlebih dahulu unsur senyawa. Unsur dan senyawa termasuk ke dalam zat tunggal. Nah, berikut penjelasannya. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat-zat lain melalui reaksi kimia, contohnya oksigen, nitrogen, aluminium, besi, emas, dan perak. Yang kedua, senyawa.
Senyawa adalah zat tunggal yang terdiri dari dua zat atau lebih yang bergabung melalui reaksi kimia, contohnya air. Reaksi kimianya adalah H2O, karbon dioksida atau CO2, gas oksigen O2, dan natrium klorida NaCl. Kemudian kita akan mengidentifikasi beberapa zat-zat yang ada dalam minuman. Yang pertama, jus mangga. Komponennya adalah air dan mangga, termasuk campuran heterogen karena masih ada sisa serat mangga yang tidak tercampur. Yang kedua, minuman sirup merah. Air dan sirup merah merupakan komponennya dan termasuk campuran homogen, tercampur dengan rata. Air susu. Komponennya adalah air dan susu, merupakan campuran heterogen. Keterangan endapan susu mengendap di bagian bawah. Membedakan campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, kamu perhatikan minuman berikut ini. Ada sirup merah yang dicampur dengan air, kemudian ada minyak dicampur dengan air. Pada sirup dengan air akan tercampur secara sempurna, sedangkan air dengan minyak akan terpisah, di mana di bagian atas adalah merupakan minyak, yang di bawah merupakan air. Nah, ini ada beberapa jenis campuran. Yang pertama adalah air keran dan tinta. Air keran dan tinta apabila dicampurkan merupakan campuran heterogen, sedangkan gula pasir dan air mineral merupakan campuran homogen. Air dan garam apabila dicampurkan menjadi homogen. Air keran dan pasir merupakan heterogen. Kuah bakso dengan kecap akan menjadi homogen, kuah bakso dan minyak menjadi heterogen, kuah bakso dengan cuka menjadi homogen, dan oli dengan minyak akan menjadi heterogen. Latihan berikut ini. Yang pertama, tuliskanlah 4 jenis iklan pada media elektronik. Yang kedua, tuliskanlah 3 kelebihan iklan pada media cetak. Yang ketiga, tuliskanlah 2 kekurangan iklan pada televisi. Yang keempat, tuliskanlah 4 contoh senyawa. Yang kelima, identifikasilah zat berikut ini yang berupa campuran heterogen dan homogen. Air dan tinta, apakah termasuk homogen atau heterogen? Yang kedua, kuah bakso dan kecap. Yang ketiga, air dan garam. Dan yang keempat merupakan air keran dan pasir. Jawabannya kamu tulis di buku latihan atau buku catatan tematik, kemudian difoto dan dikirimkan melalui WA Japri ke guru wali kelas masing-masing. Sekian dari Ibu ucapkan terima kasih banyak. Apabila ada pertanyaan tentang materi yang belum dipahami, silakan dipertanyakan dan dijapri kepada wali kelas masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.